Halo parents, selamat datang kembali di channel Dunia Parents. Bersama saya Rizky Amirullah yang akan menemani parents di video kali ini. Bagaimana kabarnya nih parents? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sudah pada vaksin belum? Untuk yang belum, yuk segera vaksin agar tubuh kita lebih terjaga dan pandemi dapat segera berakhir. Untuk yang sudah vaksin, tetap ya jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Nah, untuk parents yang sering menonton Dunia Parents pasti bingung nih kenapa Dunia Parents kali ini berada di dalam ruangan. Karena ini merupakan segmen terbaru di Dunia Parents yaitu Kata Pakar. Di Kata Pakar ini kita akan berbincang kepada pakar di bidangnya seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang lainnya yang hebat-hebat tentunya. Nah, di video pertama Kata Pakar kali ini kita akan berbincang dengan pakar pendidikan, yaitu sudah bersama kita Bapak Sigit Setiawan SS MPD. Halo Bapak, apa kabarnya nih Pak? Baik, terima kasih. Ya. Baik, Pak, kita kan ada kata sapaan nih Pak pada para penonton kita yaitu parents. Boleh Pak disapa terlebih dahulu Pak untuk para parents? Oke, parents, perkenalkan saya Sigit Setiawan, saya praktisi pendidikan. Saat ini saya ada di Sekolah Notre Dame sebagai School Director dan saya menulis 4 buku semuanya tentang metode pengajaran. Itu. Baik, wah berarti sangat pakar di bidang pendidikan ya Pak, dapat dikatakan seperti itu ya Pak? Mungkin pengalaman kali ya, lebih tepat. Pengalaman ya. udah banyak banget ya Pak. Kira-kira sudah berapa tahun tuh Pak berkecimpung di dunia pendidikan? Saya sejak tahun 2002. 2002, Jadi ya total? sekitar 18 tahun mungkin ya. Wow, sudah lama banget. Jadi tidak salah kan ya kita undang di Kata Pakar. Nah, mengenai pendidikan sangat cocok dengan tema kita kali ini nih Pak, yaitu bagaimana cara agar anak mandiri belajar. Nah, langsung aja gini Pak ya. Oke, di era pandemi COVID-19 ini kan seperti yang kita tahu awalnya kan semua serba dilakukan dari rumah kan Pak. Mulai dari bekerja dari rumah hingga belajar dari rumah. Nah, orang tua tuh seperti dikagetkan seperti itu ya Pak. Yang tadinya anak belajar di sekolah, pada saat pandemi ini anak belajar di rumah. Nah, jadi saya sampai melihat keluhan orang tua di media sosial gitu Pak, yang sudah penat katanya mengajarkan anaknya di rumah. Nah, menurut Pak Sigit, apa sih Pak yang harus dilakukan oleh orang tua dalam masa pandemi ini Pak? Baik, di masa pandemi maupun di masa normal, sebenarnya orang tua itu perlu untuk mendampingi anak belajar. Sama ya, jadi di masa pandemi dan di masa normal sama saja sebenarnya. Bedanya adalah sekarang anak belajar di rumah. Iya. Sehingga waktunya lebih banyak nih. Dulu kan kita antar aja ke sekolah, serahin aja semua ke guru-guru, serahkan ke sekolahan. Iya. Nah, sekarang tidak bisa diserahkan begitu saja karena anak belajar di rumah. Iya. Tapi prinsipnya adalah sebenarnya bagaimana kita mengajarkan anak itu mandiri di dalam belajar. Baik di masa pandemi maupun di masa normal maupun nanti new normal. Intinya adalah semakin anak mandiri, sebenarnya pendampingannya semakin sedikit. Begitu. Jadi kuncinya adalah di kemandirian belajar pada anak itu sendiri ya Pak. Nah, menarik nih Pak. Lalu sejak kapan sih Pak orang tua perlu mengajarkan anak agar mandiri? Ya, sebenarnya anak mandiri belajar itu perlu diajarkan sejak dini ya, sedini mungkin, misalnya di TK. Cuman kalau kita ngomong anak mandiri di TK ya beda bentuknya ya. Jadi bentuk kemandiriannya berbeda-beda. Misalnya ketika dia masih TK, tali sepatu sendiri misalnya, itu bisa. Atau kalau di sekolah, itu kan beresin tempat makan ya, masukin ke tas. Nah itu adalah dunia anak TK, sesuai dengan usianya. Nah kemudian kalau nanti sudah kelas 1, kelas 2, dia udah bisa mulai membaca, ya kita ada bentuk kemandirian yang lain. Misalnya kelas 2 ini udah bisa baca nih. Nah dia mulai masukkan buku-buku untuk pelajaran besok pagi. Nah parent itu sebaiknya ngajarin anaknya. Misalnya nih parent bacakan lalu masukkan, anaknya nonton terlebih dahulu gitu kan. Nanti anaknya yang baca, yang masukkan, parentnya ada di sampingnya gitu. Kemudian nanti bulan berikutnya mungkin parent meminta saja sudah apa belum, lalu dicek seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita nggak sabar ya sebagai parents ya. Jadi ayo disiapkan tapi nggak pernah ajarin gitu. Jadi perlu misalnya memberi contoh, ini ya matematikanya ini masukkan. Tapi jangan lupa tahap selanjutnya adalah dia yang menyiapkan, parent ada di sampingnya. Nah nanti ketika dia udah SMP beda lagi kan.
kemandirian belajar, dia udah tahu kapan akan ulangan, kapan belajar gitu, SMP SMA. Iya. Jadi parent perlu melatih sedini mungkin dan terus-menerus itu melepas anak menjadi lebih mandiri gitu. Oke, baik. Jadi mulai dari TK itu diajarkan mandiri dari hal-hal kecil seperti ikat tali sepatu gitu ya, Pak? Ya, sebaiknya seperti itu. Oke, baik. Jadi lebih dini lebih baik ya, Pak? Ya. Oke, dan tentunya setiap jenjang atau setiap usia itu berbeda ya Pak cara menghadapinya. Kita sebagai parent perlu mengetahui anak kita kemandiriannya ada di mana. Jadi kalau anak TK ya hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan motorik gitu kan, alih sepatu, nyiapin atau beresin mainan atau tempat makannya, bekalnya itu mesti masukin sendiri gitu kan. Nanti SD dilepas dong, jangan sampai SD terus seperti itu gitu ya. Nah ini kadang-kadang ada juga orang tua yang merasa kasihan nih sama anak-anak. Jadi gitu. ya kasihan nih udah kelas 2, udah kelas 3, tapi malah online sekalian. Dia nggak bisa, mamahnya yang kerjakan. Nah jadi anak merasa bahwa aduh ya nggak perlu dong mandiri. Sudah gitu. tergantungan. Ya jadi kita perlu melatih sebagai parent. Baik. Nah tapi ini Pak, kan rencana tidak sesuai dengan kenyataannya Pak kadang Pak. Nah, ada aja hambatannya. Menurut Bapak, apa aja tuh Pak yang dapat menghambat anak dalam mandiri dalam belajar? Anak sulit untuk mandiri ketika kita sebagai parent itu memang tidak mengajarkan kemandirian. Itu udah jelas ya. Jadi seperti otot nih ya, kita melatih otot, itu kan pertama angkat beban yang ringan-ringan dulu. Kemudian yang berat, semakin berat gitu kan, supaya otot kita terlatih. Kemandirian demikian juga. Kita tidak bisa manjakan anak terus tiba-tiba di usia remaja kamu harus mandiri dong gitu, nggak bisa seperti itu, harus dilatih di pelan-pelan. Jadi hambatan pertama adalah dari kitanya biasanya para orang tua nih gitu ya yang menghambat supaya anak mandiri karena kita nggak ngasih kesempatan dan pelatihan. Hambatan kedua mungkin dari lingkungan yang lebih besar ke keluarga besar kita ya. Ya Pak saya kan sudah mengajarkan mandiri tapi begitu ketemu kakek neneknya dimanjakan ya. Jadi kita perlu komunikasi nih sama kakek neneknya. Jadi maaf kita sedang mengajarkan kemandirian kepada anak gitu. Kira-kira sebagai orang tua itu. Nah, si samping itu hambatan lain adalah ke anaknya sendiri. Ya, setiap anak beda-beda. Nah, ini unik gitu. Ada yang diajarin 1-2 kali langsung bisa tuh. Cepat gitu. Iya, cepat. Ada yang nata buku butuh 3 bulan misalnya ya baru bisa. Ada yang seminggu langsung bisa nata buku sendiri. Jadi kita perlu ketahui hal-hal semacam itu. Oke, jadi hambatannya yang pertama itu dari orang tuanya dulu yang harus memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih mandiri lagi. Dan yang kedua dari lingkungan sekitarnya ya, seperti kakek neneknya ya. Jadi kita orang tua perlu berkomunikasi dengan kakek neneknya. Nah, yang ketiga dari anak itu sendiri. Oke, baik. Nah Pak, tapi Pak, kan anak kan berbeda-beda seperti yang Bapak katakan tadi ya Pak. Ada yang motivasi belajarnya tinggi dan ada juga yang motivasi belajarnya kurang. Nah itu bagaimana Pak cara orang tua untuk memotivasi anak agar mau belajar? Jadi ini topik yang sangat menarik dan banyak sekali ditanyakan. Pak, anak saya nggak motivasi nih belajar nih. Gimana cara supaya anak saya termotivasi belajar? Guru-guru pun demikian. Guru-guru ketika saya memberikan pelatihan pembelajaran kepada guru juga bertanya, Pak gimana ya supaya anak-anak di kelas saya itu motivasi belajarnya tinggi? Nah jawaban saya adalah begini, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Kita termotivasi nggak belajar? Kenapa kita punya motivasi belajar? Nah itu pun saya tanyakan kepada guru-guru dan jawabannya menarik kan? Yang pertama kita motivasi belajar kalau kita merasa pelajarannya penting. Betul? Kalau kita ngerasa penting kita semangat nih mau belajar nih. Yang kedua kalau menarik, ya kan? Wah, menurut saya ini menarik banget nih, gitu. Yang ketiga mungkin karena ada sesuatu yang didorong, misalnya tidak menarik, buat saya tidak penting, tetapi ada dorongan dari luar, misalnya dari orang tua, kalau ini berhasil saya akan dapat reward nih, gitu. Atau kalau ini nggak berhasil, saya akan dapat semacam konsekuensi nih, gitu. Jadi ada dari eksternal, gitu ya. Jadi semacam itu kan, jadi kita bekerja pun seperti itu kan, kalau ada reward punishment kadang-kadang itu membuat kita termotivasi. Jadi sebenarnya apa yang memotivasi anak kita dalam belajar? Ya yang pertama tadi adalah apakah dia merasa pelajarannya penting? Yang kedua adalah apakah pelajarannya itu menarik? Yang ketiga, apakah ada dorongan eksternal dari kita? Tapi ada juga yang keempat, bagaimana dengan anaknya sendiri?
Kan motivasi itu kan kita sebagai orang dewasa itu kan ada up, ada down gitu Iya, ya. betul. Jadi kadang-kadang kita mau ke kantor, kadang-kadang wah semangat nih mau ke kantor nih gitu kan. Kadang-kadang juga aduh males, ini hari Senin ya, bisa nggak di reset lagi dari hari Minggu, masih mau tiduran nih gitu kan. Iya. Anak juga demikian dong. Iya, betul. Kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia enggak, kadang-kadang dia bayangin aduh mau ketemu sama Bu ini nih gitu kan, waduh dia nggak semangat. Tapi waduh semangat nih mau ketemu teman-teman gitu Iya. kan. Jadi ada 4 hal itu tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain, itu saling mempengaruhi sih. Oke, baik. Nah, Pak, tapi kan di zaman era digital seperti ini, Pak, yang semuanya serba gadget, ada orang tua yang berkeluh anaknya ketergantungan gadget, sering main game, kurang semangat belajarnya. Itu ada nggak sih, Pak, hubungannya dengan kemandirian belajar ini, Pak? Menurut saya ada hubungan antara seberapa anak itu mandiri di dalam belajar dengan penggunaan gadget, main dan sebagainya. Iya. Tetapi secara khusus sekarang karena masa pandemi, kemudian interaksi anak dengan gadget itu mungkin berkali-kali lipat ya. Iya, betul. Kalau dulu kan cuma pulang sekolah. Iya. Ini sepanjang hari anak-anak ini ada interaksi dengan gadget. Iya, betul. Dan banyak sekali keluhan, aduh Pak, anak saya itu nggak bisa lepas dari gadget gitu. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah anak kita tahu nggak kapan dia nggak boleh pegang gadget? Oke. Tahu nggak gitu? Apakah ada jadwal atau tidak? Kalau tidak ada, ya mulailah kita membuat jadwal. Gitu kan? Seperti di kelas dong, di sekolahan ya. Iya, betul. Sekolahan kan ada jadwal, ada jam istirahat, ada jam matematika, ada jam olahraga. Demikian juga di rumah. Kapan anak belajar? Kapan anak pegang gadget? Gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang usia dini, misalnya TK atau kelas 1, kelas 2, ya kita sebagai parent yang tentukan. Ini ya, ada jadwalnya ya, jam sekian kamu mandi, jam sekian pegang gadget boleh, jam sekian nggak boleh, gitu ya, sama sekali nggak boleh, gitu. Nanti kalau udah usia pra-remaja, biasanya kelas 5 gitu ya, kita sudah diskusi, konsultasi, ya. Kamu jam ini ya, kita ada dialog lah ya, ada dialog dengan anak tersebut. Nanti kalau udah remaja, SMP, SMA, ayo kamu bikin jadwal, nanti papa yang setujuin. Jadi anak-anak saya punya 2 anak ya, satu SD, satu SMA. Kalau yang SD saya tentukan diskusi sama dia, ini ya jadwal kamu setuju nggak? Jam sekian sampai sekian tuh no gadget loh, gitu kan? Kalau anak SMA, coba deh kamu bikin. Nah, ini papa nggak setuju nih. Nah, diskusi. Ini mama nggak setuju. Diskusi. Kemudian setelah sepakat, nah dia tahu ada jadwalnya. Jam sekian sampai jam sekian nggak boleh pegang gadget. Itu pun masih ada pertanyaan. Terus, gua ngapain? Betul. Kan nggak boleh pegang gadget. Iya. Ada nggak penggantinya? Jangan sampai nggak boleh pegang gadget, nggak ada kegiatan apa-apa, Betul. gitu kan? Jadi kita perlu fasilitasi. Misalnya, ya harus bersihkan ruangan, bersihkan kamar, ya harus misalnya menyapu, mengepel gitu ya, atau mencuci sepeda, atau jalan-jalan, atau naik sepeda, atau main basket, atau apa, ada sesuatu yang harus dia kerjakan gitu loh. Kadang-kadang kan kita sebagai parent lupa ya, jadi nggak boleh pegang gadget. So what? Apa yang harus saya lakukan, papa gitu kan? Mama, saya mesti ngapain nih? Saya nggak ada gadget gitu. Jadi mesti ada sesuatu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah jadwal, itu when ya, kapan. Kemudian yang kedua adalah how-nya. Kalau nggak ada, apa yang harus saya lakukan? Penggantinya gitu. Penggantinya, baca buku misalnya ya, seperti itu. Oke, baik. Wah, menarik banget nih, Paras. Lalu Pak, ada nggak sih Pak tips-tips untuk para orang tua agar anak mau mandiri belajarnya, Pak? Kalau tips sederhananya yang pertama adalah kenali anak kita. Ya, anak kita ini, anak saya misalnya, itu di level mana? Apakah dia belum mandiri? Apakah dia cukup mandiri? Ataukah dia sudah mandiri? Misalnya belum mandiri. Nah, kalau belum mandiri, apa yang harus kita lakukan? Misalnya ya, nah masuk ke tips yang kedua. Bicarakan dengan pasangan kita, ya, istri, suami. Ya, diskusi nih. Anak kita kayaknya belum bisa tali sepatu deh, gitu ya. Atau anak kita kayaknya dia belum bisa sesuatu deh, gitu. Nah, diskusikan dengan suami, dengan istri gitu ya. Jadi setelah tahu, kemudian diskusikan. Yang ketiga, actionnya. Oke, berapa lama nih target kita nih? Mungkin dalam waktu 2 bulan anak kita mesti udah kita lepas deh, supaya dia bisa melakukan ini dan itu gitu. Jadi 3 hal itu yang menurut saya perlu dibicarakan dan kemudian dieksekusi dengan cukup sederhana. Misalnya salah satu bekerja atau dua-duanya bekerja, direncanakan dong ya, direncanakan. Jadi bagaimana mengeksekusinya gitu kan, bisa dengan
Yang berikutnya yaitu bertanyalah kepada orang yang interaksi terus sama anak kita kalau kita bekerja. Misalnya si mbaknya di rumah kan, atau di rumah sama siapa? Saudara atau kakek neneknya, atau dengan guru lesnya atau dengan gurunya. Anak-anak saya ini seperti apa kemandirian belajarnya? Seperti. Jadi kemandirian belajar itu juga ada levelnya ya Pak? Belum mandiri, proses dan sudah mandiri gitu ya Pak? Betul sekali. Oke, nah Pak, jika semua sudah dilakukan oleh para orang tua nih Pak, dan berhasil ternyata anaknya sudah mandiri dalam belajar, lalu apa sih Pak yang selanjutnya orang tua harus lakukan Pak? Ya, pernah juga ya diskusi dengan orang tua juga, wah anak saya mah mandiri sekali, saya biarin aja dia udah bisa belajar sendiri, gitu kan ya. Jadi maka terjadilah pembiaran gitu. Nah, saran saya adalah meskipun kita merasa anak kita mandiri, penting buat kita untuk berkomunikasi dengan dia. Misalnya anak saya udah SMA nih, saya anggap udah mandiri, tapi kan dia masih hidup sama saya kan, belum kuliah gitu. Kalau kuliah ya sudah, kita juga nggak ngerti kan kuliahnya apa. Tapi kalau sudah mandiri misalnya SMP atau SMA, kita sebagai orang tua perlu satu komunikasi. Ya, yang kedua adalah di dalam komunikasi itu kan ada dia bercerita, gitu kan. Nah, kita memberi penguatan. Oh, bener kamu udah lakukan itu benar gitu. Kalau dia punya masalah, kita mendukung, memberi jalan keluarnya misalnya. Oh, kalau papa dulu begini, atau kalau mama dulu waktu papa juga atau mama juga ngalamin loh kayak gitu, kesulitan kayak gitu ya. Jadi kita bisa bertanya dengan anak-anak yang mandiri ini pertanyaan yang spesifik. Misalnya nih ya, kita pulang kerja gitu. Hari ini tadi kayaknya ada matematika ya? Iya, gimana pelajaran matematika hari ini tadi? Bahas apa? Gitu ya. Kadang-kadang kalau kita tanya terlalu umum ya, gimana hari ini? Ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita tanya, matematika tadi bahas apaan sih? Lalu anak saya cerita gitu kan. Anak saya suka biologi gitu. Biologi tadi bahas ini. Oke, kamu sulit apa? Kesulitan apa? Terus gimana menurut kamu? Ya aku sih tanya ini, tanya itu gitu. Jadi itu membuat kita sebagai orang tua memonitor sebenarnya, ngecek ya, memberikan komunikasi yang baik, ya dukungan, saran gitu. Oke, jadi kuncinya adalah di komunikasi ya Pak? Iya, di komunikasi dengan anak-anak kita. Oke, baik. Wah, menarik banget ya parents. Rasanya tuh seperti masih banyak gitu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sigit, tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Terakhir Pak, boleh nih Pak kasih pesan-pesan kepada orang tua Pak? Silakan Pak. Untuk parent yang saya hormati, menjadi orang tua memang gampang-gampang susah ya, tidak ada sekolahnya. Tetapi kunci dari keberhasilan kita mendampingi anak adalah pertama mengetahui anak kita butuh apa. Jadi perlu bagi kita untuk berkomunikasi dengan anak. Misalnya Bapak Ibu bekerja, perlu ya untuk mengetahui misalnya jam berapa anak kita istirahat atau pulang dari kerja. Luangkan waktu 15 menit untuk bicara mengenai pembelajaran hari ini. Kalau 15 menit terlalu sulit, ya 5 menit lah untuk bicara dengan anak-anak kita. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sigit yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Dunia Parents kali ini Pak. Saya juga ingin berterima kasih kepada parents yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan juga parents juga boleh banget untuk komentar pakar apa lagi yang akan kita undang di Kata Pakar. Sekian Kata Pakar kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya. Saya Rizky Amirullah pamit, sampai jumpa di Kata Pakar selanjutnya.